Hai sobat-sobat dari netizen, saya ingin mencoba berbicara atau berkomunikasi dengan Dokter Mindo atau kita ngulik kehidupan sehari-harinya. Dokter Mindo adalah seorang ibu rumah tangga, seorang karyawan, seorang single parent yang berhasil membesarkan anak 3 ya, kalau nggak salah 3. Orangnya humoris, orangnya tidak pelit dengan ilmu, orangnya sangat super, sangat humble. Inilah yang perlu kita pelajari dari beliau dan perlu kita contoh barangkali bahwa hidup ini tidak perlu terlalu serius dan tidak perlu terlalu santai. Mari kita berbincang-bincang dengan Dokter Mindo. Saya manggilnya Sis ya, sudah persetujuan. Terima kasih ya Sis. Selamat siang Sis. Sis, kalau tugas sebagai dokter tuh udah berapa lama? Saya lulus dari, saya menyapa netizen dulu. Hai netizen, salam kenal juga. Saya bekerja sebagai dokter itu dari 1996. Cukup lama juga ya. Saya lulus dan langsung saya kerja. Udah hampir 30 tahun ya? Ya. 30 tahun. Sis, kalau kita bandingin dengan ibu-ibu lain nih, kayaknya sangat banyak yang tak sanggup nih kayak kalian nih megang berstatus karyawan, berstatus ibu rumah tangga, single factor tapi tidak terlalu lama ya, ada beberapa tahun ya, kira-kira ada 3-4 tahunan. Nah, apa sih rahasianya tuh Sis? Kalau dibilang nih, kalau di kalangan karyawan tuh, beliau ini bekerja sebagai Kepala Unit PT SP Kecamatan Pademangan, salah satu pejabat eselon 3. Nah, kemudian beliau ini di dalam kalangan karyawan Pemprov DKI dibilang Ibu Ratu. Nah, itu Ibu Ratu karena kecantikannya emang membahana. Wow, luar biasa. Kalau di kalangan rumah tangga, ibu ini kan sering sosialisasi juga. Ibu ini sering sosialisasi di lingkungan rumah tinggal, di masyarakat, ikut sosial-sosial lain. Nah, beliau ini dikenal dengan bisa dibilang dikenal dengan ibu-ibu yang humble, ibu-ibu yang terlalu relationship dengan masyarakat. Nah, terus ketiga, ibu ini kan single factor. Single factor itu sangat berat loh untuk menghidupi single parent ya. Single parent itu sangat berat untuk menghidupi 3 anak, terus punya sekolah yang sangat bagus-bagus, yang sangat ekspensif ya. Ada lagi anaknya yang mau berangkat ke Jerman ya. Nah, tidak mudah untuk mempersiapkan. Nah, sebagai Wonder Woman nih ya, seorang wanita yang bisa dibilang real ya, Wonder Woman real. Apa nih rahasianya nih sampai begitu kuat? Ini mau jawaban jujur ya. Iya. Saya tidak mau normatif ataupun teoritis. Saya hanya menjalankan hidup saja, menjalankan takdir saya, dan saya bekerja dengan baik saja dan bersyukur. Bersyukur. Kalau dibilang saya tidak cari tambahan, itu munafik, bohong ya, karena hidup itu kan butuh biaya. Jadi saya selain dari profesi saya, ya mungkin saya bisa ikut pegang proyek sama teman, pokoknya yang tidak mengganggu waktu kerja saya dan mengganggu integritas saya sebagai Pemda DKI. Jadi ya saya sebagai asesor food safety, saya sebagai dokter, saya mungkin sedikit ada uang menginvestasi. Jadi begitu anak mau masuk kuliah, itu saya jual. Jadi ya memang ada barang yang memang harus disisihkan dan kita harus lihat peluang ini akan kedepannya akan cuan atau tidak gitu. Mungkin itu ya, tapi ya puji Tuhan Pak Julu ya. Ini sahabat Papi yang giat. Sahabat Papi yang giat ya, sahabat Papi. Jadi saya karena berpikir berpedoman kalau saya sampai di posisi ini adalah Tuhan pasti persiapkan, Tuhan akan cukupkan ya. Puji Tuhan anak saya 3, 2 udah kelar,
tahun depan yang bungsu tinggal 2 semester lagi. Oh, sahabat Papi, beliau ini orang yang dipelihara Tuhan. Ternyata di dalam kerja kerasnya beliau santai, beliau memperhatikan segala perhatiannya karena beliau memang tahu profesinya sebagai dokter. Nah, sahabat Papi, bahwa yang dikerjakan ibu ini ada tadi seperti tadi mengalir begitu aja, dia tidak ngoyo ya, tidak ngoyo, terus ya sudah apa dibilang ya, mengalir begitu saja, itu yang lebih tepatnya. Nah, sebagai ibu yang kuat, sebagai partner anak-anak, kalau single parent kan dia sebagai ibu, sebagai bapak, atau sebagai teman, ditambah lagi untuk teman orang dewasa. Jadi ibu ini perlu mengatur irama-irama pergaulan anak. Nah, itu. Nah, sekarang sebagai seorang dokter dulu kita bicara nih. Sekarang sebagai seorang dokter, saya melihatnya adalah bahwa sehat itu kan sangat penting ya. Satu di kepribadian, satu di fisik ya. Nah, terus kalau menurut dokter, sehat itu gimana sih, dok? Oke, sehat itu adalah sekumpulan dari fisik, mental, spiritual, ya. Jadi tidak hanya melulu fisik. Nah, saya menganggap kalau fisik itu ya orang awam tahulah, olahraga, tidak begadang, tidak merokok, itu udah biasa. Udah biasa. Kalau mental ya kita harus ada punya me time. Me time, dan kita bisa kelola stres. Oh iya. Kelola stres. Semua orang nggak mungkin nggak stres, tapi bagaimana dia kelola stres. Nah, saya olahraga itu saya usahakan jalan kaki 5.000 sampai 10.000 langkah, sekitar 30 menit sampai 45 menit setiap hari. Setiap hari. Sabtu Minggu saya usahakan saya renang 1 jam. Kalau kelola stres, kalau stres saya misalnya nonton film ke bioskop, film yang nggak enak enak nggak saya ada di bioskop untuk tidur. Atau saya nonton film lucu. Saya nonton film drama Korea, ambil yang film lucu-lucu, jangan yang sedih-sedih, itu. Terus untuk yang spiritual, saya harus seimbang antara kehidupan sehari-hari dengan rohani. Jadi saya usahakan tiap pagi saya saat teduh, malam saya doa, saya usahakan bikin mesbah sama anak-anak, mesbah keluarga, dan ke gereja setiap minggu. Jadi saya harus seimbang. Sahabat Papi, jadi kepribadian utama dijalankan dengan baik, kesehatan fisik juga baik. Dari kepribadiannya itunya dipelihara kayak tadi, bahwa harus dekat dengan Sang Pencipta. Terus kedua, harus ada kegiatan-kegiatan agama yang harus dijalankan bersama keluarga. Terus secara fisik, beliau juga harus olahraga, harus bersih-bersih diri dari artinya dari hidup bersih. Nah, harus bersih dan sehat. Nah, beliau itu kan kalau lihat dari cara tadi bicara tentang hidup fisiknya, itu kan sangat menarik sekali gitu ya. Salah satu tadi beliau mengoreksi bahwa dia kalau stres menonton film-film Korea. Kalau kita lihat nih kecantikannya beliau ini, kulitnya kan glowing tuh ya, netizen, sahabat Papi. Nah, kita ngerti nggak sih rumus atau ramuan-ramuan yang dikelola oleh dokter kita nih untuk kebersihan kulit, kecantikan diri? Ya, silakan nih. Ya, Dokter Mindo cerita. Barangkali banyak manfaat ya dari buah dari apa ya untuk sahabat Papi atau keluarga netizen yang sedang nonton. Oke, sahabat Papi, saya kebetulan memang dikaruniai kulit yang sehat. Tapi kan tidak serta-merta saya mengabaikan dan tidak merawat. Saya tidak perlu harus yang mahal-mahal banget, tapi saya nomor 1 memang cairan itu, air itu sehari minimal 2,5 sampai 3 liter. Atau patokannya per 1 jam saya pasti minum air putih. Kurangi gula-gula,
karena gula itu merusak kulit jadi cepat tua. Oh, ya, gitu gula-gula. Nah, yang jadi manis-manis gitu ya. Kalau sekali manis udah minum nih kayak gini, kita pasti agak manis ya. Yeah. Tapi udah semalaman saya nggak minum lagi manis karena udah pernah tadi pagi minum manis. Terus kedua, saya sering makan buah dan saya selalu tiap pagi itu seminggu 3 kali itu saya pasti ngerebus jahe, kunyit sama temulawak atau sama lengkoas. Itu saya rebus, itu airnya saya saring, itu detox semua badan. Jadi apa yang saya makan tuh akan dibuang, jadi racun kan, itu racun. Nah, kemudian salad, saya suka salad, jadi saya tuh sama anak saya yang cewek, itu tiap pagi, enggak deh, seminggu 2 kali sama, ganti-gantian sama tadi yang rimpang itu ya, bumbu dapur, itu wortel, tomat, kentang, jagung, sama selada. Yang saya tidak rebus cuma selada sama tomat, yang lain saya rebus. Nah itu saya tinggal tambahin mayones, itulah makan malam kami. Ya, mungkin jadi sayur, buah saya rutinkan hampir setiap hari. Ternyata jadi seorang dokter Mindo begitu banyak aktivitas itu mahal ya. Harus ada buah, tapi daripada beli-beli mahal, daripada beli-beli skincare mahal, jutaan. Tapi gitu. kalau ngelihat dari kulitnya, kayaknya ini produk skincare Korea, kayaknya nggak mungkin nggak di sampingnya, sahabat papi ya. Masa iya secantik ini tidak pakai skincare? Saya masih pakai brand lokal kok, brand lokal. Brand lokal loh, sahabat papi. Cuman seminggu sekali saya itu kayak pakai sheet mask, masker yang buat muka tuh. Sekitar 30 menit saya buka, saya cuci muka, saya pakai krim malam, udah tidur gitu aja. Saya masih pakai brand lokal kok. Jadi jamu-jamuannya tidak lupa, sahabat papi. Buah-buahan tidak lupa. Makanan sehat, sayur-sayuran, salad, ya tidak lupa. Terus tidak pernah kekurangan setiap 1 jam itu meminum air. Masih minum air, sahabat papi. Sangat emang kalau jadi dokter emang hidupnya enak ya. Jadi biayanya mahal menurut kita. Ternyata kalau menurut beliau lebih mahal merawat kesehatan daripada mengobati kesehatan daripada merawatnya. Tuh. Aduh, inilah yang perlu kita kita tiru dan kita perlu pelajari bahwa hidup sehat itu tidak mahal gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi tadi kan dari itu dari secara fisik ya, Dokter Mindo udah dibilang tidak sempurna, tapi itu udah sangat hampir 95% kehidupan sempurna. Nah, kalau secara kepribadian tadi kan bisa mengelola stres, ya hidup menyenangkan dengan cara menonton film, terus ke bioskop, terus bikin kegiatan agama bersama anak, di setiap hari berdoa bareng. Nah, sahabat papi, kalau melihat dari kebisuan kesibukan ini, terus Dokter Mindo tuh bagaimana cara mengatur memberi waktu spare time buat anak, cara mengatur waktunya, kan ini yang perlu kita pelajari ya. Setelah anak-anak udah besar, memang waktu kami lebih banyak ketemu di Sabtu Minggu. Ya, tapi diusahakan malam kita udah pada pulang nih. Saya pulang sampai rumah jam 6, anak-anak kan udah pada kerja dengan sibuknya masing-masing. Saya usahakan sebelum kita tidur ngumpul di meja makan hanya untuk cerita hari itu ngapain. Oh gitu. Ya, jadi kita ketahuan hari ini ngapain. Walaupun anak saya di Depok, itu saya pasti video call. Hanya ngasih tahu dia udah di mana, udah sampai apartemen, dia lagi kerja kelompok. Itu saya anggap untuk menumbuhkan bonding setiap hari antara orang tua dengan anak. Karena kalau kita lost 1 hari aja, kita kan nggak tahu apa yang terjadi anak kita kalau nggak kita cek. Memang sih kesannya kayak pengecekan bagaimana, tapi itu saya anggap untuk cara untuk semakin selalu ada komunikasi setiap hari. Begitu. Sahabat papi, di siang hari ini tadi kan Dokter Mindo bilang ada spare time yang waktu yang sangat baik buat anak walaupun melalui video call, gitu. Kalau melihat dari kesibukan beliau itu, kita sangat jarang melakukan hal itu. Tapi manfaat dari pertemuan antara anak dan orang tua sangat berarti sekali. Nah, terus Dokter Mindo, kalau soal itu kan tadi 3 anak itu biaya yang apalagi anak yang terakhir 2 semester lagi tamat ya. Kayaknya nggak sedikit uang ya biaya ya untuk dikeluarkan. Nah, bagaimana tuh cara mengelola Dokter Mindo uang-uang yang Dokter Mindo cari dia bersama keluarga?
Sahabat Papi, saya mau cerita bahwa itulah rahasia Tuhan. Kalau kita catat dari saya PNS sampai sekarang saya punya sedikit jabatan, itu kayaknya tidak bisa. Karena yang Tuhan bantu, Tuhan mampukan saya itu tidak bisa dihitung secara kalkulator. Karena pendapatan kita nggak akan cukup membesarkan 3 anak, 2 anak saya yang pertama di swasta. Yang terakhir aja di UI. Undangan pula. Jadi waktu di zaman COVID saya bilang sama dia, kalau kamu dapat swasta lagi saya nggak akan sekolahkan kau, saya nggak punya uang lagi. Apalagi waktu COVID kita kan potongan 50% kan, saya nggak sanggup. Nah, tiba-tiba dia malah belajar terus, malah dimampukan Tuhan, dia malah undangan UI. Itu yang membuat saya, oh ya, apapun yang kita minta, apapun kesusahan kita, Tuhan akan gantikan. Kalau soal biaya, ya kita memang harus meminimize apa yang bisa. Kalau saya ada rezeki, apa yang kemarin saya minimize saya ganti. Saya mungkin kemarin kita jangan jalan-jalan dulu ya karena uang mama lagi segini. Tapi ternyata begitu saya ada rezeki, yaudah ya kemarin harus jalan-jalan ya saya ganti untuk makan restoran, nonton bioskop, beli baju mereka. Ya ada healing, ada juga mengecangkan ikat pinggang, ada juga suatu saat menyenangkan juga, self reward kepada diri kita yang kemarin sudah mengecangkan ikat pinggang, sekarang begitu ada rezeki, why not? Gitu. Tapi yang sepanjang masih dalam koridor. Jangan saya dapat reward 1 juta misalnya, terus saya pengeluaran saya 2 juta, saya harus ngutang sana sini atau pinjol, itu kan nggak benar. Tapi kalau saya dapat 1 juta ya saya ngabisin 500, saya anggap self reward sama anak-anak ya. Makan apa? Kalian suka restoran mana? Ayo kita coba. Ayo gitu. Sahabat Papi, itulah ya dari kepribadian yang begitu menyenangkan seorang ibu terhadap anak, sehingga anak merasa puas mendapatkan semua yang diberikan ibu, mulai dari istilahnya dimarahi, disenangi, semua sudah tercukupi, sudah dialaminya. Nah, sahabat Papi, Dokter Mindo ini punya nggak sih aset-aset untuk masa persiapan pensiun? Ya, gitu, puji Tuhan. Punya kontrakan atau apa? Puji Tuhan, rumah sudah ada, sedikit kontrakan sudah ada, sedikit usaha yang harian sudah ada. Saya sudah punya laundry, sudah punya warkop. Itu anak-anak yang bikin, katanya buat persiapan pensiun. Walaupun uangnya lebih banyak saya, tetap kan mereka, mama ini ada tanahnya mama yang bangunin, tapi usahanya dari kami yang jalanin, ya udah monggo gitu kan. Tapi ternyata puji Tuhan berjalan gitu. Terus saya punya kesibukan yang saya bilang tadi, main di tanaman, ikut sama teman, asesor food safety masih jalan, dokter saya masih jalan gitu. Sahabat Papi, ternyata side jobnya lebih daripada income benerannya gitu kan. Jadi kita membayangkan seorang single parent, pemikiran luas, pemikiran sehat, dekat dengan Tuhan, ternyata mereka itu datang dengan sendirinya, sahabat Papi. Betul. Nah, Dokter Mindo, kita boleh dong tanya secara himbauan atau secara terhadap kehidupan publik ya. Nah, ini kan kita udah diberikan rezeki sama Pemda DKI. Tapi kan Pemda DKI kalau memberikan pensiun, toh mengikuti peraturan atau ketentuan atau regulasi yang ada. Nah, gimana ya cara mengatasi pensiun dengan kehidupan sekarang ini? Dokter Mindo tahu nggak pensiunan yang senior kita itu menerima seberapa gitu? Wah, itu kan sangat-sangat sebenarnya ya bisa dikatakan UMR ya. Nah, untuk di bawah malah. Iya. Nah, itu untuk menjalankan kehidupan ke depan gitu. Nah, bagaimana saran Dokter Mindo terhadap pemprov atau pemerintah terhadap orang yang pensiunan? Yang sudah atau menuju? Ya, kalau menuju kan masih dapat income. Kalau yang sudah pensiun, ya memang kita harus melaksanakan kehidupan kita sesuaikan dengan apa yang kita dapat. Ya memang dapatnya 1.000 perak, ya kita usahakan kehidupan kita 1.000 perak atau 900 perak. Tapi kalau dia sebelum pensiun bisa mempersiapkan, ya lebih baik lagi. Nggak usah besar, karena memang kita juga butuh kehidupan toh. Yeah. Nah, jadi daripada kita harus pinjam sana sini untuk
masa tua kita, masa pensiun kita, toh kita punya tanggung jawab, kewajiban untuk membayar lagi, Iya. itu saya anggap Beban baru. beban baru. Dan beban baru itu belum tentu anak kita mau membantu beban itu. Karena sejatinya anak itu punya kehidupan sendiri. Saya tidak terlalu menormalisasi bahwa anak setelah udah dibesarkan, disekolahkan, terus besok kalau saya tua, kamu harus bertanggung jawab full. Karena anak itu adalah, dia tidak minta dilahirkan. Nah, begitu dia dilahirkan, ya kita bertanggung jawab karena itu memang kita ingin punya anak. Nah, begitu dia besar, bagaimana kita pendekatan waktu dia kecil, bagaimana kita menanamkan tanggung jawab anak itu terhadap kita. Tapi kalau saya anak itu tidak terlalu menanggung jawabin kita sesuai yang kita mau, ya itu memang udah kehidupan. Jadi uang pensiun itu kita perlu pemerintah perlu menambahi Perlu. atau sudah cukup? Perlu ya. Saya perlu mengikuti aja dengan flow hidup. Flow hidup ya. Flow hidup maksudnya dengan kemampuan atau kebutuhan lansia atau pensiun saat itu. Ya minimal yang ditambahkan itu ini Pak, uang obat, vitamin. Jadi jangan hanya gaji tok, habis untuk makan. Iya. Tapi kalau uang obat, memang ada BPJS. Tapi BPJS itu kan tidak, sekarang BPJS makin tidak mengcover kan semua obat. Ada kalau nggak salah 200 penyakit yang udah tidak di-cover. Artinya obatnya udah nggak loh. Ya minimal vitamin di-cover sama pemerintah gitu. Oke. Ada makan sehat. Memang makanan sehat itu bagus ya buat generasi emas jadi pada anak-anak. Tapi jangan lupakan bahwa para pensiunan atau lansia itu adalah bekas produk yang pernah melayani atau mengabdi pada negara. Iya ya. Jadi beliau itu perlu disuntik take home pay atau uang tadi ya, uang apa? Uang Vitamin atau obat ya. Ya, uang vitamin atau uang Obat. untuk berobat. Iya. Nah, kalau dilihat dari situ ya kita kasihan juga ya. Sekarang karena penghasilan para pensiun ini kalau untuk bayar listrik, bayar air, bayar internet Betul. sudah separuh habis ya. Betul. Udah gitu belum tentu lagi anaknya udah mandiri. merongrong. Iya. Kita kan nggak tahu apa dia misalnya nikahnya tua, baru punya anak, begitu pensiun anaknya belum kelar, atau anaknya Iya. masih kecil, atau ada anaknya banyak tapi anaknya nggak peduli sama orang tua atau kurang. Saya nggak selalu negatif bilang anak nggak memperhatikan orang tua, nggak. Tapi kan kita banyak faktor, anaknya sakit, Iya. anak pasangannya nggak dukung. Iya. Kita kan nggak tahu, atau memang dia nggak mandiri secara keuangan. Jadi menurut saya sih itu kita mintalah, kita mohonkan beban itu dibantu oleh pemerintah, gitu. Cocoknya naik 20%. Apa 50%? Ketinggian Biar pensiunan pada tepuk tangan Bu Dokter nih. Nanti kalau dia nonton. 50% menurut saya gini Pak, jangan 50% untuk kehidupan. Boleh 50%, tapi yang setengah itu dibikin untuk usaha. Jadi pemerintah memastikan Pak Julu misalnya, Iya. Papi mau pensiun, bikinin warung. Oh gitu. Satu lagi lu mau bikin apa? Jadi tukang jual cilok, bikin tukang Oh, jual gitu. ciloknya. Yang satu mau bikin apa? Mau bikin jadi tukang servis komputer, bikinin bengkelnya. Oh, Bikinin jadi dia skillnya. Jadi 50% itu, kalau memang 50 jangan hanya uang, karena uang itu nanti akan dirongrong oleh anaknya, Iya, oleh betul. keluarga, tapi bikin dia usaha. Jadi dengan usaha itu, di si yang pensiunan akan bisa membawa keluarganya juga. Kan kita membuka lapangan kerja jadinya. Iya betul. Jadi maksud Bu Dokter, kalau orang yang mau pensiun atau orang lansia, berikanlah kegiatan UMKM. Betul. Jadi pemerintah harus support secara edukasi, Betul. secara dana, Betul. seperti itu. Betul. Oh. Jadi orang udah mau pensiun dilatih. Dilatih, Kamu ya. mau apa? Kamu mau jualan apa? Yang satu, oh saya nih mumpung udah tua nih, saya mau jadi, maaf ya, misalnya mau bikin panti pijat. Bikin, ajarin dia. Bu Dokter, emang panti pijat bagus itu ya? Kalau panti pijat kesehatan ya bagus loh, jangan yang plus-plus. Kalau plus-plus kan udah beda konotasinya. Misalnya nih contoh. Iya. Nah ini sahabat Papi semakin menarik nih, Bu Dokter udah ngomong usaha UMKM bagi kaum lansia Atau mau pensiun. yang harus didukung pemerintah.
Jadi didukungnya itu dengan cara diberikan pelatihan, modal, edukasi, modal, dan lain-lain. Jadi para pensiun untuk bekerja sebagai side job itu jangan malu dan jangan ragu. Gitu, lakukanlah, semua orang akan seperti itu. Karena kalau orang pensiun ya, jadi orang lifestyle-nya itu uanglah yang menyesuaikan kehidupan beliau. Kehidupan yang menyesuaikan uangnya. Ya, kehidupan yang menyesuaikan jumlah uangnya. Tapi kalau kita ada usaha, kan kita tidak perlu menggerogoti orang lain, menggerogoti badan sendiri. Karena apa? Dia otaknya juga nggak pikun, dia tetap bisa berkreasi. Nah, itu salah satu usaha UMN. Nah, menyindir, kita kan perlu hiburan ya tadi ya, dibicarakan. Salah satunya usaha panti pijat, gitu Bu Dokter. Nah, kalau Bu Dokter, kalau usaha panti pijat, kan kalau kaum Adam, rata-rata ada kenakalan ya, gitu, ada kenakalan. Nah, nanti sama istri bilang minta obat BPJS, tau-taunya minta obat obat lain, obat kuat. Obat kuat itu seperti apa ya, kalau obat kuat itu ada yang saya Viagra, Cialis. Viagra, Cialis. Terus ada lagi yang terbaru urat madu. Ya. Nah, jadi kaum pensiun nanti jangan makan obat itu karena mungkin kesehatan dalam tubuhnya ke jantung nggak kuat ya. Iya, biasanya dia ngantem jantung. Ngantem jantung. Jadi kalau bagusnya ya kalau Bapak para pensiun masih rada rada semangat begitu, berolahraga lah dengan baik. Ya, gitu. Karena motonya Pak Julu, Pak Anggiat, motonya itu pensiunlah dengan sehat dan bahagia. Tuh, apalagi udah diberikan moto hiduplah dengan sehat. Jadi dan bahagia. jangan takut menghadapi pensiun selama kita sehat dan bahagia. Penyakit pasti ada, pasti. Tapi bagaimana kita putar mindset kita, jangan penyakit itu jadi beban. Justru gitu ya. Misalnya kayak gini. Dia udah tahu kena DM, diabetes. Tapi kalau dibawa terus hatinya, aduh, gue sakit kena gula, Yang ada apa? Dia ininya kena, gulanya emang jadi sembuh? Enggak kan? Enggak. Tapi bikin dia bahagia. Tetap olahraga, tetap berteman, bersosialisasi, beribadah yang baik. Saya rasa gula nggak berubah, tapi mindsetnya akan membuat dia bahagia. Artinya hormon endorfin akan keluar, hormon senang, bahagia. Jadi dia menghadapi penyakitnya tidak dengan depresi, tapi dia malah semangat. Sahabat Papi, ini penting satu ya. Kita minta pendapat Dokter Mindo ya. Dok, kalau pola hidup sehat bagi orang yang sehat dan yang sudah sakit apa? Kalau pola sehat, orang udah sehat ya. Artinya dipelihara. Terpelihara. Dan ada orang yang udah sakit nih. Kalau udah sakit, balik lagi, saya dari ilmu kedokteran itu tidak ilmu eksak 100% pasti akan sembuh sehat kembali seperti semula, enggak. Tapi minimal merawat organ yang masih sehat. Jadi kalau jantungnya kena nih, kan nggak mungkin semua sel-sel jantungnya rusak, dia pasti udah meninggal dong. Nah, mana sel-sel yang masih bagus itu kita pertahankan. Gitu. Hatinya rusak, ya kita kurangi makan, kita batasi, kita hilangkan makanan yang merusak hati. Tapi kan jantung yang lain, organ lain masih bagus. Nah, itu kita rawat, olahraga lah, jalan kaki, yoga, beribadah, meditasi, banyak. Jadi kalau pola hidup sehat bagi orang yang sudah sakit nih, pola hidup sehatnya, dia pertama harus melakukan apa? Tetap ikuti saran dokter. Pasti dia udah berobat dong, udah tergantung dengan obat kimia. Tapi kan ada obat non kimia, yaitu yang saya bilang olahraga, minum air, kurangi makanannya, makanan yang merusak, ya gorengan, minyak, indomie, kayak gitu-gitu ya, mie instan gitu ya, maaf saya jadi sebut merek. Mie instan, itu kan kurang baik, terlalu banyak garam, junk food, nah itu dihilangkan. Jadi mulailah makanan yang benar-benar sehat, rebusan, kukusan, gitu. Begitulah contoh-contohnya. Gitu. Dia kalau memang udah pola tidur? Pola tidur semakin kita udah tua, udah umur, jamnya udah seperti kayak anak-anak lagi. Gitu. Jadi jam 8 ya usahakan tidur, jam 8 sore. Jadi pola tidurnya harus diperbanyak. Diperbanyak. Daripada orang yang masih kayak kita sehat. Iya, diperbanyak. Jadi nanti dia jam 8 tidur nih. Walaupun pola tidurnya udah berantakan ya kalau orang lansia ya, saya nggak ngomong pensiun ya, lansia atau orang yang sakit. Kalau jam 8 dia tidur, ntar jam 1 dia melek tuh.
Ya udah jam 1 ke jam 2 dia kan udah zaman sekarang udah bisa nonton di YouTube, di Netflix nonton. Nanti jam 2, jam 3 atau baca Alkitab, baca Al-Quran, sholat, terserah. Nanti jam 3 dia tidur lagi, bangun lagi jam 5, jam 6, jam 7 dia olahraga sebentar, cari matahari. Nanti jam 10 dia pulang mandi, dia mau masak kayak, mau melakukan kegiatan berkebun, membaca, nanti dia makan sarapan situ, jam 12 dia tidur lagi, monggo. Karena memang polanya sudah Kalau balik makanan, ada nggak pola makan yang sehat untuk kaum lansia? Kaum lansia. Yang sudah sehat? Pola makannya ya? Yang masih sehat atau udah sakit? Ya, pokoknya Lansia secara lah ya? general aja lah, secara Lansia. general. Kan dia misalnya harus ada apa gitu ya. Ya, yang pasti udah kurangi karbo dari nasi. Karbohidrat nasi Nah, berkurang ya, dia- tidak boleh terlalu banyak. Ya, ganti karbonya itu dari buah atau sayur. Jadi misalnya buah, kentang, sayur, iya. kentang, jagung itu boleh ya. Terus perbanyaklah vitamin yang Itu penting. ya kayak kalsium, magnesium ya, DHA, D3, K2 karena itu Omega. buat jantung, omega. Iya. Nah, terus air jangan lupa. Air Tapi ya. kalau dia ada Karbohidrat, air, terus udah gitu susu Susu penting. kalau dia tidak diare minum susu monggo. Susunya susu lansia ya, karena biasanya udah ada kalsium dan dia udah diatur ingredients-nya nggak terlalu banyak lemak. Karena kalau gitu. udah tua, kalau kita terlalu banyak lemak nanti biasanya diare karena ususnya udah nggak bisa terima kan. Berarti fungsi organ tubuh itu udah berkurang, Pasti udah berturun. udah turun ya. Tapi kalau kan lansia. kita bagaimana maintenance? Iya. Oh, jadi tadi pola tidur, terus makanan Yang junk food, Junk mie food instan jangan, nggak mie boleh instan lagi, jangan, gorengan gitu. udah bisa nggak boleh. Gorengan kalau sekedar Terus tumis mau boleh Pak. manajemenkan emosinya gimana? Berkumpul sama Emosionalnya. keluarga, Berkumpul sama keluarga, reuni, jangan marah-marah. jangan marah-marah. Kalau saya termasuk marah-marah, pelawak apa gimana tuh dok? Pak Anggia termasuk yang lucu, pelawak itu salah satu healing stress. Oh, healing stress Iya. ya? Makanya Kalau kita kita bebas dari penderitaan rakyat. Betul. Ini loh Pak, semua orang, saya menganggap gini, semua orang punya masalah. Ya. Semua orang punya stres. Nah, tinggal kita bagaimana maintain. Kita mau jatuh sakit atau kita malah mau tetap sehat. Sehat. Jadi seperti ada peluru, kita mau menghadapi peluru itu atau kita menghindar. Kalau saya memilih menghindar. Dengan cara ya. apa? Ya gue kabur. Tapi kalau kita hadapi ya peluru itu kena ke badan kita toh, gitu. Kita nggak bisa ngelawan angin, cuaca, makanan, ya kan? Iya, betul. Stres di jalan, polusi, kita nggak bisa larang. Virus, bakteri kita nggak bisa larang. Nah, badan kita sehatin, gitu. Oh, itu ya. Nah, sahabat Papi, begitu banyak kan tadi saran-saran, ilmu-ilmu, lifestyle yang diberikan oleh dokter kita. Ternyata hidup sehat itu mudah-mudah saja dan murah, gitu. Nah, kalau sekarang Bu Dokter, kita udah selesai berbicara kesehatan ya, kita tinggal ngulik kehidupan Dokter Mindo. Nah, Dokter Mindo, nih. Ini maaf ya, kalau Dokter Mindo kan termasuk kalau di kalangan DKI, Pemprov DKI dibilang ratunya PNS. Gitu, Nggak ada ratu. Ya, mungkin Minum sambil minum. Dokter Min sembari minum ya, netizen. Minum ya, netizen. Beliau ini kalau di kalangan PNS dibilang cantik glamor, Bu Ratu, tapi beliau tidak merasa dia itu ratu gitu. Jadi maskot itu atau brand itu sudah diberikan kita kalangan PNS gitu kan. Nah, itu. Saya jadi malu bercanda nih netizen. Ya, netizen. Terus kalau di kalangan tadi menurut cerita beliau ya, itu kan salah seorang Wonder Woman, seorang wanita kuat ya, punya anak 3, harus mencari kehidupan, harus memaintain kehidupan spiritualnya. Setuju nggak sih para netizen ngelihat Dokter Min begini? Apa jangan-jangan tadi saya bilang beliau ini pergi ke Korea operasi muka atau Sayang duitnya netizen. Sayang lah duitnya, mendingan buat anak-anak. tuh netizen dengerin ya, daripada pergi ke Korea untuk operasi untuk seperti itu, hal-hal seperti itu, beliau lebih baik saving dan berinvestasi di anak. Tapi gini Pak Anggia, sorry.
Kita sekarang tanya dulu tujuannya. Saya bukan bilang tidak baik ya orangnya oplas. Kalau memang kerja dia di bidang itu, misalnya dia dokter kecantikan, nah, atau dia artis, dia penyanyi. Kalau kita kan bukan artis, jadi ya udah menuala dengan sehat, menuala tetap cantik, tetap rapi. That's it. Tapi netizen percaya nggak sih secantik ini tidak operasi? Ya Allah. Kita tanya dulu ya umurnya ya. Terus buah apa sih yang suka dimakan beliau nih? Ternyata kan tadi udah minum air, ada waktunya kan dia bilang. Terus dia minum buah, makan buah. Itu yang membuat kesehatan kulitnya sangat bagus gitu kan. Ini saya rasa aset yang Indonesia tidak perlu ke Korea tapi sudah Korea banget gitu kan. Sipit maksudnya. Kalau lihat dari mata sipit ya. Itu buah itu yang di rumah saya selalu ada itu pepaya. Pepaya, jus pepaya sama naga itu saya sangat suka. Oh gitu. Kalau naga saya anggap karena dia seperti pengganti buah bit, jadi vitamin B banyak ya, sama cairan. Kalau pepaya supaya saya mudah ke belakang, seratnya paling bagus kan, melancarkan. Saya anggap kalau kita konstipasi atau susah buang air, kan kita numpuk racun ya di badan, itu akan berefek di kulit. Di rambut, ya kan di mood, tidurnya nggak enak gitu. Nah kalau kita lancar ke belakang kan kita jadi bersih gitu, kayak cuci perut lah. Oh gitu ya. Itu buah yang selalu ada di rumah saya. Buah naga dengan buah pepaya. Permisa, mungkin bincang-bincang ini kita akhiri ya. Kita sangat berterima kasih sama Dr. Mindo, udah banyak yang beliau sampaikan kepada kita. Kalau kita suka, kita boleh turut pelajari. Kalau kita tidak suka, ya kita skip aja. Jangan menjadi kebencian, menjadi penyakit pada tubuh kita. Ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih pemirsa dan para netizen sudah melihat. Bila ada saran, silakan komen di YouTube kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata salah dan mohon maaf bila ada ucapan atau perbuatan kami yang salah. Terima kasih. Terima kasih, dadah netizen.